Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra dengan NIM 0564 894 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Daerah Bandar Lampung. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dev versus dan flat versus pada bahasa pemrograman Java. Baik, untuk yang pertama-tama ada dev versus. Dev versus sendiri adalah tipe data yang cara mencarinya itu dari akar hingga ujung cabang pohon. Jadi maksudnya itu dia menelusuri satu persatu dari setiap node dari bawah ke atas, itulah ya kira-kira. Dan untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi cara kerjanya nanti ini kan vertex sudah dalam bentuk integer. Lalu vertex ini akan diberikan increment sampai nilai vertex ini di atas i. Nah, kalau sudah ini dibuat graf baru. Lalu di bawahnya sini ada aturan bahwa hubungan antar node antar vertex itu bersifat timbal balik, jadi bukan satu arah. Lalu yang ke selanjutnya void dfs ulti. Nah, integer vertex visit ini dalam bentuk boolean dan integer target. Ini maksudnya metode dfs ulti mendeklarasikan bahwa vertex menggunakan tipe data integer, visit tipe data boolean, dan target dengan tipe data integer. Nah, kalau sudah, nanti programnya akan menjalankan visit v sama dengan true untuk node yang sudah dikunjungi. Nah, berikutnya ada jika vertex sudah sama dengan target yang ini, maka dia akan berarti target yang kita maksud sudah ditemukan. Lalu berakhir ya, return. Berikutnya for untuk integer n dan adjektif v. Jika ininya tidak terlihat, maka dfs util dia akan terus mencari. Yang intinya dia akan terus mencari sampai integer target yang ini bisa ditemukan. Ini untuk kondisi yang tidak ditemukan. Ya, yang terakhir void dfs, ada tipe metode baru dfs yang mendeklarasikan integer start dan integer target. Boolean visit, membuat boolean baru. Nah, kalau sudah, untuk kodenya. Nah, ini kode yang kita masukkan. Jadi setiap graf, setiap node yang ada hubungannya ini ada dari 0, 1 sampai 59. Kita menetapkan integer start itu 0 dan integer target 8. Coba run. Oke, mungkin tadi penjelasan saya kurang jelas. Saya akan coba jelaskan ulang ya. Jadi cara mencarinya tipe dfs itu dia mencari dari setiap graf langsung turun ke bawah, yang
mana seperti ini ya tadi 0 A0 A1, yang ini kan A0 A1, lalu A1 A3. Nah ini kan 1 A3, lalu lalu setelah A3 kan A7, karena sesuai di sini A3 A7. Lalu karena A7 di sini nggak ada yang V, berarti selanjutnya apa? A4, karena sesuai ya di bawahnya ini A4. Dan karena kita mencari targetnya A8, maka kodenya pencariannya berhenti di A8. Oke, mungkin kita coba ubah sedikit kalau untuk mengetesnya. Oke, dimulai dari A3 ya. A3 dia akan kembali ke A1 karena hubungannya tadi bersifat timbal balik, jadi dia kembali dulu ke A1 dan kembali ke A0, lanjut ke A2, A5, A9. Nah, program di FS ini bekerja dengan memperhatikan graf yang saling terhubung. Jadi kalau yang tidak saling terhubung maka dia tidak akan dideklarasikan. Atau mungkin kita tambah sedikit kode. Nah, misal kita ubah seperti ini. Oke, ada berapa proses. Nah, A2 dimulai dari A2. A2 yang pertama dia terhubung ke 0, jadi dia ke arah panahnya ke 0 terlebih dahulu. 0 terhubung ke 1, jadi dia mengarah ke 1. 1 ke 3, 3 dia ke 7, 7 ke 4. Karena 7 kosong, jadi selanjutnya adalah 4. 4 8, 8 5 5 9 9 6 6 10. Nah, yang oke, mungkin seperti itu kira-kira ya. Sudah cukup. Berikutnya ada BFS atau Breadth First Search. Breadth First Search hampir sama dengan Depth First Search tadi. Breadth First Search ini cara kerjanya dia mencari tipe data satu persatu secara berurutan. Ya, walaupun kalau bedanya dengan Depth First Search tadi, Breadth First Search ini tidak memperhatikan urutan panah, urutan graf ke bawah. Jadi dia misalkan ada angka 1 sampai 9, dia akan dicari satu persatu dari angka 1 sampai 9 tersebut. Berbeda dengan Depth First Search tadi yang itu dot point langsung mencari ke bawah. Bisa dilihat ini kan kodenya hampir sama.
timbal balik, kemudian visit, kemudian linked list dalam bentuk integer Q. Nah, apa yang membedakan dengan kode yang tadi? Di sini ada integer current qpol yang fungsinya dia akan memprioritaskan kode yang berurutan, jadi bukan yang asal turun ke bawah tadi. Dia akan mengurutkan dari vertex ke depan terlebih dahulu, baru ke bawah. Nah, mungkin untuk kode dari inputan yang kita masukkan seperti ini. Di sini kita punya graph yang sama kayak tadi, 01, 02, 13. Dan kita akan menemukan target 8 dengan titik startnya dari 0. Nah, bisa dilihat kalau ini ngeprintnya secara berurutan dari angka 0 sampai 8 secara berurutan. Kenapa? Karena dia memprioritaskan karena kode ini tadi integer current qpol yang mengutamakan pencarian dilakukan secara berurutan. Ya, meskipun itu di luar perluasan jangkauan. Nah, mungkin kita coba inputan yang berbeda. Oke, 529 ini dimulai kan dari 5. Oke, kalau ini tadi berarti karena ada hubungan timbal balik ya, jadi dia akan mencari hubungan terdekat, karena bisa kita lihat di sini angka 5 ini hanya terhubung ke angka 2 dan angka 9. Jadi dia mencarinya lewat perantara 2. Kalau kita menggunakan depth first tadi, kita bisa langsung mengetahui kalau skala 5 itu 9. Ini karena ada hubungan timbal balik dan ini menggunakan breadth first search. Jadi dicari dulu satu persatu hingga ketemulah 9 di akhir. Atau mungkin kita tambahkan satu lagi sama kayak tadi.
ya, cara kerjanya adalah mencari dulu angka yang berhubungan dengan 3 ke 1, lalu 1 ke 7, karena melewati 3, jadi 3 ke 1 kembali ke 3, lalu ke 7, lalu 7 ke 0 kembali ke awal, 0 ke 4, 2, 8, 5, 6, 9, 10. Nah, jadi angka 10 akan ditemukan terakhir. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata atau salah salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.